ngomongnya Freddy ya kawan-kawan. Kalau yang di sana itu kan Herdi. Freddy. Ini kami ngomongin Freddy Sambo. Beda kasus. Jadi kami nggak ada terlibatan di sana. Sana Ferdi, kami Freddy. Halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kita Kopi Hitam yang sungguh luar biasa ini. Ya, sini kita duduk-duduk santai lagi sambil ngopi bareng kawan-kawan kita lagi nih. Sini ada kawan-kawan kita bernama Bang Sapir dan Bang Deru. Mana kabar Bang Ben? Alhamdulillah baik. Bos, mana bos? Alhamdulillah sehat walafiat. Kawan-kawan kita di komplek juga nih. Gimana kerjaan? Lancar kan? Alhamdulillah lancar. Mulai formal kali kan ini, santai aja. Cuma bintang tamu betul lah. Jadi apa masalah di Indonesia sekarang nih yang kita bahas nih? Banyak masalah Ferdi Sambo ada, masalah kematian Brigadir Joshua ada ya kan. Sebut aja Ferdi Sambo aja nih kawan-kawan yang langsung sebut dia kan. Nah, Ya kan di rumahnya, ya kan? Di rumahnya kasusnya, jadi ya berkaitan dengan dia juga kan gitu ya kan. ngomong sama siapa bang? Ngojol. Nengoknya kok ke Bang Ngojol aja. Inilah sur kita nih ya kan, bahasa ini ya kan. Namanya obrolan ngawur namanya. Kenapa Pak Ferdi Sambo bang? Ya sebetulnya itu tadi lah kejadiannya di rumah dia, ada tersangka kematian kan, otomatis kan ada keterlibatan kemungkinan kan gitu ya kan. Jadi, menurut bos mana bos? Kasus Ferdi Sambo? Itu mungkin kalau kita melihat dari berita yang ada, dibilang kalau masyarakat awam lah membacanya kan gitu kan, sebenarnya masalah gampang gitu itu, kasus pilih kata-kata banyak di TV dan berita, cuman yang karena mungkin banyak ada mungkin unsur-unsur yang terkait tentang politiknya juga mungkin ada. Ya bisa jadi. Makanya jadi seperti berlarut jadi nggak selesai sampai sekarang. Menurut bos masalah politik dulu ya? Hah? Masalah politik? Mungkin masalah-masalah internal orang itulah. Masalah internal. Bahaya juga Ferdi Sambo ya. Sampai Brigadir siapa? Joshua. Joshua tembak. Nopian Sah, apa namanya? Memang katanya kasus pelecehan ya? Pelecehan bininya katanya. Nah itulah kita tuh masyarakat awam tuh kadang-kadang melihat dari berita-beritanya seperti itu, cuman kejadian aslinya kita nggak tahu, cuman kita bisa mengikuti dari berita-berita itu, mungkin kita bisa menilai sendiri apakah itu betul memang ada pelecehan atau tidak. Kalau menurut saya pribadi ya itu mungkin, kalau saya pribadi ya jangan yang menurut orang-orang lain gitu kan, dan jangan nengok yang tunjuk berita-berita yang lain itu mungkin nggak terjadi sebetulnya sih, cuman itulah kadang-kadang media ini kan kadang-kadang kan bisa kadang-kadang mengarahkan kemana-mana itu, yang tergantung siapa yang mau lebih disorot kan begitu. Iya. Ya memang fakta aja itu kan sulit mengungkap kasusnya karena mungkin ya kemarin tau lah waktu di awal-awal itu kan orang Kapolres ya kan, jajaran Kapolres aja yang ngusut gitu, maksudnya nggak mempan kan gitu kan, nggak terbuka, ditarik lagi ke Polda pun gitu juga, istilahnya membal juga. Itulah mungkin sakit kuatnya tadi mantan apa tadi ya kan, Ya, apa jabatannya? Kapolres. Tadi Propam. Mabes Polri. Ah ya lah itu ditahan tuh ya. Oh ya dia ibaratnya Propam dulu ya kan, Dia polisi. Yang ngajar-ngajar polisi tadi ya kan. Kalau polisi Jadi, salah dia. Kalau bermasalah sama dia semua lah menghadapnya. di backup mungkin sama anggota-anggotanya ya kan. Itu kasusnya harus
Polri terus yang turun. Ya, makanya kan kemarin tuh ya Jokowi, Presiden Jokowi yang instruksikan istilahnya dibuka kasus tadi kan, ibaratnya supaya terang. transparan lah ibaratnya. Mahfud MD pun bilang juga itu ya kan, ibaratnya Jokowi ada apa tekan. Bapak Jokowi? Hah? Jokowi apa Bapak Jokowi? Ya Bapak Presiden Jokowi lah kan. Jokowi ya. Bahaya kali Bang Sapir nih. Keras memang dia tuh kalau tengok-tengok ya kan. Siapa ini? Dari Sambo. Propam ya. Dari program. Ferdi namanya. Ferdi Sambo. Ya itu ya ditarik ke Polri pun, Mabes Polri pun banyak juga masih yang nutupi kan gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang lah. Ya itu kalau Kapolri malah mengumumkan di pers kan, di media. khusus tadi ya kan. Katanya sekarang udah ditangkap Siapa ya? di apa? Ya mungkin masih rumor lah mungkin. Siapa yang tangkap? Yang Siapa yang tangkap? Udah ada tersangkanya katanya. Tersangkanya ya Barada itulah, Barada Eliezer. Itu Barada ini siapanya Sambo kan? supirnya. Oh, iya. Tapi dari Brimob itu. Dia udah tersangka. Baratnya mungkin dia Yang katanya kasusnya ini tembak-tembakan sama. iya, dia mengakuinya. Cuma masalah apa motifnya dibalik itu kan kita nggak tahu ya kan. Ya. Ibaratnya entah ada masalah yang lain kan itu internal orang. Tapi kalau melihat pengumuman yang semalam, Kapolri semalam itu, dia juga dari Kadit Humas lah di Polda Metro Jaya dan mengumumkan juga semalam itu ada versi saya di TV itu kan, TV pada nggak salah. Bahwasannya memang itu nggak tembak-tembakan. Ya makanya itu kan nanti Karena pembuktiannya berhubungan dengan yang diomong Kapolri sama apa namanya? apa ya? Kayak bos. Dirpidum apa Ya, namanya? itu Reskrim. Wah, di Mabes Polri-nya itu dia bilang pasalnya itu nggak maksudnya gini, tidak membela diri dia, memang sengaja membunuh. Ya. Yang pasal disangkakan tersangkanya sama si Baradae itu kita bingungnya sebagai masyarakat awam nih, kan gitu. Oh, maksudnya si Baradae. Pertama kan polisi mengumumkan bahwasannya terjadi tembak menembak karena membela si Baradae itu membela diri, kan begitu. Ya itulah dari Kapolres tadi, Kapolres Jakarta Selatan tadi awalnya dibuka ke media, ya itu macam dikaburkan apa tadi kan itu yang sesungguhnya tadi. Makanya Maksudnya Kapolresnya ini bawahannya ini lah, mungkin disuruh juga lah ya. ya otomatis ya jauh lah dari level pangkat aja jauh di bawahnya kan itu. Itu paling kalau paling dia AKBP ya kan barangnya. Paling tinggi Kombes. Nah, ini Kombes paling. Jauh lah di bawahnya. Itu udah bintang 2 dia. Maksudnya kenapa dia yang bisa mengumumkan gitu si Kapolres tadi? Ya itu ibaratnya Suruhan. ya bisa jadi suruhan maksudnya Abang bisa kena. karena Kapolres. ya enggak itu kan wilayah hukumnya dia kan Kapolres Oh, cuma Jakarta hukum Selatan. kan? Nah jadi umpamanya kayak di sini otomatis kan Kapolres Langkat lah kalau di sini itulah ibaratnya kan gitu. Sananya Kapolres Jakarta Selatan karena wilayah hukumnya. Oh iya. Jadi kalau Iya, ke atasnya lagi Kapolda Metro Jaya gitu dah. Jadi wilayah hukumnya ke situ. Tapi seru juga kadang-kadang mengikuti kasus-kasus. Wah di TV semua di Iya, lagi viral-viralnya nih. TV One, Metro TV. Tapi memang dengan bantuan orang itu, istilahnya tiap hari beritanya itu ya lama-lama kan terungkap juga sedikit kan gitu kan ibaratnya. Sampai kita pun bahas itu kan. Entah apa pun manfaatnya kita bahas itu. Namanya kan itu yang viral kalau sekarang ini kan itu. Jadi Kawan-kawan tuh dengar biar itu yang viral, jadi itu yang kita bahas. Jadi benar kawan-kawan kalau share sama ceritanya ya mudah-mudahan kawan-kawan tertarik ya. bergabung ya kan. Gabung Langsung ngobrol di sini, komen. Nah, di channel kita ini ya kan. channel kita Ferdi Sambo nih. Gimana menurut kawan-kawan sekalian dapatnya bisa komen di bawah nanti ya. Bahaya nggak nih obrolan kami terlalu udah menyinggung-nyinggung nama terus nih. Asal jangan somasi lah. Jadi somasi lah kawan-kawan ya. Namanya channel baru nih harus agak galak sedikit kan. Nggak tahu kawan-kawan memviralkan kami kena tangkap.
Tapi jangan sampai lah kawan-kawan ya. Kami kita sebelumnya kan cuma cerita-cerita malam aja ibaratnya sambil Betul. ngopi. sebelumnya minta maaf lah sama yang tersinggung-singgung dalam video ini. Sama aja di warung-warung pun itu juga yang dibahas, cuma nggak dipublikasikan kan gitu kan. Namanya Kebetulan kami ini ngopi bareng. Nah, ini kami anak Ngopi tongkrongan bareng, ngobrol ngawur namanya. juga. Ngobrol-ngobrol ngawur. jangan diambil hati. Ini cuma obrolan-obrolan ngawur ngidul. Yang penting ngopi dulu, ngopi dulu. Ini cuma cerita-cerita ngawur, warung-warung kopi ini yang bahas-bahas orangnya juga ya. Orang-orang lain pun pada bahas ini. Cerita-cerita di TV pun itu juga dibahas. Sama ya tadi. Ya, kita nggak ahli hukum ibaratnya kan gitu, tapi ya cerita-cerita awam itu juga sama ya kan ibaratnya. Ini kan menurut pandangan masyarakat aja yang langsung Terdistract terikut dengan berita-berita yang ada. Jadi kalau kita tengok Freddy Sambo yang sekarang udah ditangkap apa belum nih? Freddy Sambo di mana sekarang? Ya sebetulnya gimana ya kalau dia itu harus nunggu, nggak bisa lah kita ini kan. Tapi sekarang dia kan udah dinonaktifkan. Dinonaktifkan. Dicopot sudah Copot, jabatannya. jabatannya sudah. Biar nggak ngepres kali di bawah ya. Biar enak dia ya mungkin itu biar Ini di untuk proses pendidikan lebih gampang. Kalau yang cara jabatannya kan pastinya kan mungkin bisa terjadi bisa intervensi lah tekanan, ibaratnya kan ya, ya. pada bawahan-bawahannya kan gitu. Dia malah masih pejabat dia nanti nggak jelas nanti dia diperiksa tak mau pula diperiksa, kau meriksa aku kan kau aja. Mungkin gitulah bahasa orang-orang awam ini kan. Pasti perkiraan pasti seperti itu. Karena kan kalau udah masih punya jabatannya pasti masih punya kekuasaan ibaratnya. Iyalah. Tapi kan mungkin karena bukti belum cukup ya belum bisa lah ibaratnya. Jadi sama kayak dibilang ada di kemarin di TV itu. Kita udah tahu ini siapa pelakunya, udah di mulut semua, tapi mungkin kita nggak berani mengucapkannya kan gitu ibaratnya. Jadi katanya CCTV-nya kan diambilin juga, tapi katanya udah ini kan. Iya, CCTV-nya Kapolri bilang udah udah ada videonya. Tahu siapa yang ngambil dan udah diamankan kan gitu. Tapi ya isinya kan kita nggak tahu apakah sudah seperti semula kan gitu ibaratnya, apakah sudah dipotong-potong isinya kan kita nggak tahu juga kan gitu. Dirusak isinya, Apakah udah dirusak, rekaman nggak lagi dibuka. mana tahu kita ibaratnya. Bisa dari tembakan dari mana belum tahu kita ya. Ada 20 CCTV, 22 apa? 27. 27. Ada Itulah yang diumumkan Kapolri semalam. Iya. Ada 25 anggota Polri yang jadi mutasi karena berkenaan dengan kasus ini. Tidak Mungkin ada profesional yang ya. menyuruh, mungkin ada yang Tekanan menyimpan, mungkin ada yang memfasilitasi gitulah dia pastilah. terkait kasus ini. Makanya ya kita juga apresiasi juga sama Kapolri juga kan begitu. Ya mungkin itu Karena kalau ibaratnya pertaruhan juga sama dia ibaratnya kan, jaga marwah polisi. selama ini menghasilkan masih on the track lah dia, masih benar lah jalannya. Kita mengamati sebagai publik kan, masyarakat awam kan masih bagus lah berarti kan gitu. Sesuai dengan ucapannya semalam ketika dia pertama-tama menjadi Kapolri kan, dia bilang di konferensi persnya, kalau tidak bisa ekornya dibina, kepala saya potong kan gitu. Macam ular ya. Nah, jadi ibaratnya kalau anggotanya yang bermain atasannya nggak bisa mengaturnya, ya atasannya dicopot kan begitu. Itu kan intinya bahasanya itu kan. Berarti internal polisinya ngeri-ngeri sempat juga ya kan. Ya sebetulnya dengan timbulnya kasus ini ya ngerusak itu juga citra polisi juga, institusi polisi kan gitu ibaratnya. Tapi Tadinya udah mulai bagus kan. sesudah ditarik ke baris krim nanti mulai sedikit-sedikit terkuat nih, sedikit-sedikit terbuka nih. Sebelumnya kalau di Polres pada waktu itu kan masih ibaratnya stuck ya, dia maksudnya senyap dan nggak ada keterangan apa-apa. Di Polda pun demikian gitu. Setelah masuk ditarik ke baris krim barulah mungkin sampai Kapolri pun mengumumkan 25 anggota polisi termasuk 3 bintang. Pati. Ya, Pati kan bintang 3 tuh. Perwira tinggi. Sebetulnya brigjen. Ya. Gitu. Salah ngomong Minimal dia. brigjen. Ya. Ada 3 perwira tinggi berpangkat bintang lah itu, mau brigjen mau apa, termasuk Bapak Freddy Sambo itulah kali Umas yang dicopot. Ini berita kalau pelecehan sama istrinya itu betul nggak ada? Nah itulah kita belum tahu kalau itu. Kok kata ini berita terbaru dari Metro TV ini kan
Freddy Sambo memang singgung perbuatan Brigadir Joshua. Iya kemarin waktu dia habis diperiksa itu dia memang ada ngomong, ada konferensi pers ya ibaratnya. Pelecehan ya. Istilahnya ya memang dia minta maaf ya. Kematian Brigadir Joshua itu memang terkait dengan perilaku dia, dengan Cuma kan kita belum tahu ya kan. Susah, masih pembuktiannya kan benar apa enggak kan kita nggak tahu juga kalau itu. Bisa aja itu mungkin sebagai alasan lah apa kan gitu. Ya bisa juga kejadian kan itu. Kan kita nggak tahu juga orang kan gitu kan. Kuburannya sudah di ini bongkar lagi nih. Udahlah, udah dipisum 2 kali pun. Menunggu otopsinya itu sekitar paling lama dia 8 minggu kata ahli forensiknya. Kita tunggu aja hasilnya semana nanti 8 minggu itu pengumuman dari bulan juga ahli forensiknya. Kira-kira penyebab kematiannya yang sesungguhnya itu apa kan bisa terbaca di situ. Menurut Bang Sabir betul nggak si Freddy-nya apa si E-nya nih? Si siapa? Baradae. Ya. Kalau rumor tuh ibaratnya rumor di TV ya, bukan kita yang ngomong ya, itu persekongkolan kalau masih di kalau pengacara keluarga Brigadir Joshua itu bilang. Yang berita terbaru hari ini kan yang di YouTube saya tengok tuh apa? Pengacara Baradae itu yang si Marga apa itu kan? Marga Silitonga. Kan mengundurkan diri dia. Mengundurkan diri? Tiba-tiba kenapa, ada apa kan gitu. Itu kan jadi pertanyaan juga. Ya mungkin dia nggak sesuai keterangannya dari awal kan gitu kan. Mungkin cerita si Barada itu mungkin nggak sesuai mungkin makanya dia pun bagus aku nanti kalau ada bahaya bela-belain ini kan gitu. Bahaya nih. Makanya mungkin banyak kasus terselubung di situ. Ada motif-motif yang terselubung di situ. Jadi kita seru juga ada yang ngikutin berita-berita yang viral-viral ini emang. Kalau menurut kacamata bos, yang motif terselubung itu apa tuh kira-kira? Ya itu entah Masalah. antara intern. Kalau menurut langsung permasalahan bos nih. Ya mungkin iri dengan Brigadir Joshua itu yang mungkin disukai oleh atasannya. Secara apa kan mungkin perlakuannya lebih spesial mungkin sama karena istri Kadipropam Bapak Ferdy Sambo jadi mungkin lebih apa sama dia, lebih suka sama dia mungkin kan, jadi yang kawan-kawan lain mungkin cemburu kan gitu. Biasa itu kalau masalah-masalah gitu ya mungkin mau disingkirkan semana kan begitu. Kalau menurut Mas Sabir terlibat gak di Freddy Sambo-nya memang? Ya sebetulnya ini aja ya kan kejadiannya di rumah dia kan gitu. Nah, ya Perkara terlibatnya enggaknya mungkin ya nanti tergantung pembuktiannya kan gitu ya kan ibaratnya. Kalau menurut kacamata Pak Sabir, kalau menurut berita-berita yang ada di TV lah, kita kan maksudnya asumsi kita belum pendapat tentu pribadi benar apa? kan gitu kan. ya belum tentu benar jadi asumsi menurut Pak Sabir. Ya pasti ada keterlibatan lah ibaratnya sedikit ya kan. Itu kalau menurut rumor lah, bukan kita ngomong kan gitu ya kan. Rumor-rumor di TV itu bilang atau pengacaranya bilang kan gitu. Karena pengacara keluarga Joshua itu ya vokal-vokal orang kan gitu. Orang Batak semua itu. Batak itu saudaramu juga itu. anak beru itu katanya kan gitu ya. Keluarga besar Kuta Barat atau gitu. Ya, orang Batak ada terima semua ya. Orang Batak nggak terima semua ya. Ya. Kebetulan yang hebat-hebat pun kalau di TV sekarang kan orang kita Batak pengacara kondang di TV itu kan gitu. Sama mungkin dia punya power untuk menggebrak institusi ini supaya lebih terbuka, transparan rasanya. Ya sebetulnya pun kalau menggebrak itu untuk yang lebih baik nggak masalah kan gitu kayak sekarang ini kan memang mencari kebenaran. Kayak pengacara itu kan dia ibaratnya apa juga membela yang benar lah ibaratnya. Tapi Bang, kalaupun pengacara yang maksudnya yang tanggung-tanggung pasti ya membala pasti. Pasti kan. Maksudnya gini, adalah mungkin yang tak mungkin teror ke dianya secara pribadi pasti ada gitu maksudnya. Kalau kita membaca dari berita-berita itu kan. Kita ini dari tadi ngomongnya Freddy ya kawan-kawan. Kalau yang di sana itu kan Freddy. Ini kami ngomongin Freddy Sambo.
Beda kasus. Jadi kami nggak ada terlibatan di sana. Di sana Freddy kan, Freddy. Freddy kita kan. Ya. Kita ngomongin Freddy dari tadi kan. Ya. Asal jangan Freddy S aja lah. Iya. Sama dengan Freddy S ya. 50 itu kan. Freddy S juga. Aku ngomongnya dari tadi Freddy. Aku rupanya tengok Freddy. Freddy itu pun ada juga bandar narkoba yang dihukum mati itu. Iya. Freddy siapa namanya itu? Budiman. Freddy Budiman. Itu Freddy B. Freddy Budiman. Ya, kalau menurut gua nggak aku ikuti kali sih. Ya kan sekarang nih kita harus melek apa informasi juga ibaratnya kan gitu. Ya, yang tidak sedikit Karena informasi juga. kan zaman digital ini kan udah terbuka semua, mana-mana bisa cari informasi ilmu. Banyak juga yang informasi yang bohong Ya. juga banyak. Tergantung kita bisa memilah-milahnya. Ya betul. Jadi menurut gue nih kasus-kasus polisi ini sebenarnya nggak perlu diberitakan terlalu besar kali ya kayak gini. Sekarang ini yang perlu diperbesarkan ini masalah Kemiskinan. Ini tipis-tipis semua sekarang. Ya mungkin next kita Freddy. bahasnya masalah kemiskinan boleh juga. Gitu. Ya sebetulnya itu masalah kan negara nih gitu maksudnya. sama sebenarnya itu masalah kemiskinan moral ibaratnya gitu ya kan. Sama juga. Atau ini pengalihan publik bos. Iya, aku rasa ini ada cuman nggak lah. Udah kasus pembunuhan apa bos? Masa dikorbankan ya kan. Korbankan. Pengalian kan nggak mungkin. Maksudnya kan biar nggak diperbesar beritanya supaya nggak yang berita-berita yang lain nggak terlalu muncul dia ke permukaan gitu dia maksudnya. Tapi faktanya memang itu tadi, faktanya ya banyak yang ditutup sebelumnya kan gitu. Nah, banyak kejanggalan-kejanggalan ya bang. Banyak kejanggalan. Jadi orang nomor satu pun harus turun langsung barangnya menekankan sama Kapolri tadi. Ya, Karena dari awalnya pun udah kayaknya emang kayak kita orang main-main ibaratnya kan. Kayak emang yang boleh ditutupi Iya. karena pemberitaan kematiannya udah baru diumumkan 3 hari setelah kejadian gitu kan gitu. Orang udah jelas-jelas kok kata siapa itu Susno Duaji itu kan. Ya kalau yang ditembak tadi mati ya udah itu tersangka udah kan gitu kan. Kan simpel ibaratnya. Tingkat Kapolsek masih bisa ngurusnya itu kan begitu kayak ibaratnya gitu. Ya iya itu tadi maksudnya gampang kan gitu kalau masalah tersangka tadi seharusnya kan. Ini kok diperlalu sampai lama gitu ya. Ada apa kegerangan? Nah itu yang publik bertanya itu kan gitu. Terakhir publik menerka-nerka apa yang terjadi. Jadi karena omong sini yang ngawur-ngawur gitu kayak gitu mungkin lah nih. Jadinya nih ngobrol ngawur. Ngobrol ngawur Orang gitu ya. publik tadi ngobrol ngawur kayak kita gini. Jadi yang tak kemana-mana warna. Tapi ya kita apresiasi juga ibarat TV-TV yang sekarang nih kan yang publikasinya setiap hari ya kan. Iya. Jadi kalau nggak dinaikkan beritanya itu mungkin nggak terungkap kan itu ibaratnya. Nggak ada. Mau disenyap lah ini. Silent. Word silent Ini ini. kan agak bergetar sedikit ya kan. Jadi nanti ada ganti sosok Freddy Sambo nanti siapa kira-kira? Udah digantikan. Udah diganti ya? Wakil Kabar Reskrim. Oh, udah diganti. Udah digantikan. Orang langsung turun ketika tadi malam tuh Kapolri mengumumkan itu udah langsung dia ngirimkan ke jajarannya untuk apa namanya masuk telegram ke satu masing-masing lah. Maksudnya mutasi itu udah ada di bacaannya. Ya. Dia berita yang saya terakhir dengar jadikan Wakabar Reskrim itu wakil Bareskrim gantikan Bapak FS tadi FS. Ya kemarin tuh memang kan suruh diambil alih sama Wakapolri ya kan. Ya pejabat sementara. Karena kekosongan jadi langsung diganti wakil Kabar Reskrim bintang 2. Kapolres tadi si Kapolres Jakarta Timur tadi Ya, udah dicopot juga. Ya udah diganti belum? Itu yang 25 termasuk 25 yang anggota Polri yang dimutasi itu copot dari jabatannya digantikan orang lain. Ya. Maju. Banyak juga pangkat tinggi juga. Pama itu berapa tuh? Perwira menengah itu AKBP Kombes banyak. Kompol 3, AKBP 4 kalau nggak salah yang diumumkan malam. Kombes ada 2 atau 3 gitu.
Pokoknya dia dari Rizal Bintara sama dia propamnya itu turunan propamnya kan ke Polda Polres. Ngopi dulu lah. Mending kita Jadi kan publik kan makin bertanya-tanya juga. Kasus pembunuhan seperti itu, sepakat jenderal bintang 1 ada yang dicopot, bintang 2 tercopot, berarti ada masalah apa ini di internal orang itu kan begitu? Apa yang sudah terjadi kan gitu? Sampai-sampai dikorbankan gara-gara pembunuhan seorang brigadir. Apa motifnya? Motifnya kan sekarang kan kita motifnya belum tahu itu. Bertanya-tanya jadi masyarakat nih kan. Itu lagi ya kan. Apa motifnya kan gitu. Sampai-sampai dicopot. Copot pasti ada permasalahan. Iya. Dengan kasus entah mungkin itu tadi saya bilang Kapolda tadi di konferensi persnya itu apakah dia emang menyuruh atau memfasilitasi atau diperintah atau memerintah kan gitu itu. Berarti kan tersangkut itu dia masalah itu makanya sampai dicopot kan begitu. Ya bisa jadi. Berarti kan bukan sekedar pembunuhan biasa ini kan gitu. Publik kan juga bertanya juga seperti itu. Makanya kita lihat aja nanti lah kemana kita selanjutnya ke depannya ini. Apakah memang yang diceritakan dari awal memang begitu kejadiannya atau ada yang lain lagi berbeda ceritanya nih. Seru emang mengikuti berita itu. Saya tiap hari juga mengikuti berita juga dari TV, dari YouTube. Freddy Sambo tadi ya. Bisa. Mana aku kurang tertarik sebenarnya. Apa yang Jadi yang tertarik apa kira-kira nih yang sekarang ini? Ya, cuman aku pengen mendalami kasus orang ini sebenarnya apa inti permasalahan orang ini. Ya itu yang belum tahu motifnya kan itu. Yang tahu hanya kita bisa menerka-nerka sekarang ini. Tapi kan kalau ada dari yang 25 itu mungkin dipres sama kabar reskrim ya pasti terungkap juga nih itu sedikit demi sedikit Ya. apa motifnya. Ya tinggal tunggu waktu aja lah. Kapan kita bisa lihat tidak sebenarnya yang kemana? Mudah-mudahan cepat terungkap ya kawan-kawan ya. Kan menyangkut nama baik Polri juga itu kan gitu. Jadi di sini video kami ini tidak ada maksud menyinggung siapa-siapa ya kawan-kawannya. Di sini kami tidak sebelumnya minta maaf pada petinggi polisi-polisi di sana, institusi kepolisian. Kami meminta maaf sebelumnya kalau menyinggung tentang kepolisian ini. Karena kami di sini cuma ngobrol-ngobrol ngawur aja. Ini obrolan orang-orang di warung kopinya ini kawan-kawan kan. Jadi kami sebelumnya mohon maaf lah pada institusi kepolisian karena kami pihak-pihak pun yang yang kami tersinggung mungkin kan. Kami mohon maaf. Obrolan kami ya mohon dimaklumi. Ya, dan kami dari warga-warga mungkin seluruh Indonesia ikut berbela-sungkawa atas kematian tadi Brigadir J Joshua tadi. Mudah-mudahan dia diterima di sisi Allah atau Tuhannya di sana. Amin. Yang pasti kita masih akan menunggu juga Ya, dan apa perkembangan berita kasus selanjutnya kan gitu. Jadi kita serahkan kepada polisi-polisi di sana mudah-mudahan cepat terungkap yang profesional, yang kerjanya mantap-mantap lah. Ya, mantap lah pokoknya. Polisi Indonesia ini mantap-mantap nih. Dan supaya di Indonesia ini tidak ada kasus-kasus yang kayak gini lagi selanjutnya, yang kayak kasus-kasus tentara nyewa pembunuh bayaran untuk istrinya lah dan apa-apalah. Sekarang institusi-institusi ini yang makin beritanya makin mengerikan ini. Gawat. Jadi mudah-mudahan orang ya udah pening aparat pun nggak ini kan gitu ya. Mudah-mudahan di luar sana nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini ya kawan-kawan. Jadi kita akhiri video ini sampai di sini dulu ya kawan-kawan ya. Sampai berjumpa di next video kita pembahasan lainnya. Tapi jangan lupa sebelumnya mari kita ngopi. Jangan lupa subscribe, like, comment dan like, comment, and subscribe kawan-kawan ya.